Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Saya Krisnando Haris Panjenegoro. Di video kali ini kita akan belajar materi mengenai macam-macam perpindahan kalor atau panas beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, teman-teman mampu membedakan 3 jenis perpindahan kalor. Kemudian yang kedua, teman-teman mampu mengetahui pada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, semuanya pada tahu api unggun kan? Nah, kenapa sih api unggun itu terasa hangat atau panas meski kita tidak bersentuhan langsung dengan apinya? Kalian penasaran dengan jawabannya? Yuk kita bahas bersama pada materi kali ini. Sebelum kita mengetahui apa saja perpindahan kalor, alangkah baiknya kita harus memahami dan mengetahui prinsip perpindahan kalor sendiri. Nah, teman-teman, prinsip perpindahan kalor yaitu besar kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang diterima. Nah, teman-teman, benda yang melepaskan kalor adalah benda yang bersuhu lebih tinggi, sedangkan benda yang menerima kalor adalah benda dengan suhu yang lebih rendah. Nah, teman-teman, tahu nggak sih bahwa benda-benda di sekitar kita ada yang bisa mengantarkan panas dan juga ada yang tidak dapat mengantarkan panas. Nah, teman-teman, berikut jenis benda berdasarkan kemampuan mengantarkan kalor. Panasnya terbagi menjadi 2, yaitu ada konduktor dan isolator. Nah, teman-teman, konduktor itu adalah benda yang dapat mengantarkan panas dengan baik. Contohnya yaitu besi dan aluminium. Sedangkan isolator itu merupakan benda yang tidak dapat mengantarkan panas dengan baik. Contohnya yaitu kain dan kayu. Sehingga sekarang teman-teman tidak heran kan ketika ibu kalian itu memasak di dapur memegang kain yang ditaruh di wajan atau panci, itu karena kain merupakan benda isolator. Sekarang kita akan membahas macam-macam perpindahan kalor. Nah, teman-teman, kalor dapat berpindah melalui 3 macam cara, yaitu ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk penjelasannya akan saya jelaskan, dan juga saya harap teman-teman jangan lupa untuk menyimak juga. Oke, teman-teman, macam-macam perpindahan yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang konduksi atau hantaran. Nah, teman-teman, konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahannya. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Nah, teman-teman, berikut adalah contoh perpindahan panas secara konduksi. Untuk yang pertama yaitu benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan. Misalnya
ketika memegang kembang api yang sedang dibakar. Kemudian untuk contoh selanjutnya yaitu knalpot kendaraan bermotor ketika mesin kendaraan bermotor itu dinyalakan. Terus yang ketiga yaitu tutup panci untuk merebus air atau memasak makanan, itu akan terasa hangat juga. Untuk yang keempat, sendok besi yang ikut panas setelah digunakan untuk mengaduk teh panas. Oke teman-teman, selanjutnya perpindahan kalor atau panas yang kedua yaitu perpindahan secara konveksi atau aliran. Nah, untuk konveksi sendiri itu memiliki pengertian perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, maka terjadilah konveksi. Nah teman-teman, konveksi ini biasanya terjadi pada zat cair dan gas seperti udara atau angin. Nah untuk contohnya yang pertama itu gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan atau waktu merebus air. Untuk yang kedua yaitu naik dan turun kacang hijau atau kedelai dan lainnya ketika dipanaskan atau direbus. Terus untuk contoh yang ketiga yaitu terjadinya angin darat dan angin laut. Untuk yang keempat gerakan balon udara, dan yang terakhir yaitu asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi ke udara. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu perpindahan panas secara radiasi atau pancaran. Nah, untuk pengertiannya sendiri yaitu perpindahan panas tanpa zat perantara, artinya langsung ya teman-teman. Nah, untuk radiasi sendiri itu biasanya disertai dengan cahaya. Nah, teman-teman, berikut contoh dari perpindahan panas secara radiasi. Yang pertama yaitu matahari, panas matahari sampai ke bumi walaupun melalui ruang hampa. Untuk yang kedua yaitu tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Terus untuk yang contoh ketiga yaitu ketika kita menetaskan telur unggas dengan lampu bohlam. Dan untuk yang terakhir, pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Nah teman-teman, tadi telah mengetahui contoh benda yang dapat mengantarkan panas serta benda yang tidak dapat mengantarkan panas. Selain itu juga teman-teman sudah mengetahui macam-macam perpindahan panas atau kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi beserta contoh penerapannya masing-masing. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini yaitu perpindahan panas terjadi karena adanya perbedaan suhu antara beberapa bagian yang terhubung panas, kemudian berpindah dari benda yang bersuhu dingin ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah teman-teman, panas dapat berpindah melalui 3 cara yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya. Berbagi ilmu baru dengan cara
kalian share video ini ke media sosial yang kalian inginkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.